Halo anak-anak, ketemu kembali dalam pembelajaran prakarya bab 3 budidaya tanaman obat dengan topik selanjutnya sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman obat. Sebelum menyimak penjelasan materi hari ini, berdoa dulu dan setelah itu jangan lupa mengisi absen di Google Form. Baiklah anak-anak, topik minggu yang lalu adalah jenis-jenis tanaman obat dan manfaatnya. Tentu kalian sudah mengerti dan mengenal jenis-jenis tanaman obat. Sekarang kita lanjutkan topik berikutnya, sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman obat. Sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman obat ada dua bagian. Yang pertama sarana produksi budidaya tanaman obat dan yang kedua tahapan budidaya tanaman obat. Kita mulai dengan yang pertama, sarana produksi budidaya tanaman obat. Tanaman obat tidak harus ditanam di kebun atau pekarangan, dapat juga ditanam di polybag atau pot. Sarana produksi budidaya tanaman obat yaitu bahan dan alat. Bahan dan alat untuk budidaya tanaman obat sesuai dengan tempat membudidayakan. Yang pertama bahan, yaitu benih atau bibit, pupuk, media tanam, dan pestisida. Benih atau bibit. Benih dan bibit tidak sama. Benih berbentuk biji, sedangkan bibit sudah berbentuk tanaman yang kecil. Bibit yang unggul akan menghasilkan tanaman yang unggul dan berkualitas. Pupuk. Pertumbuhan tanaman akan baik bila kandungan unsur hara tanah cukup tersedia. Pupuk untuk tanaman obat dianjurkan dari bahan alami seperti pupuk kandang atau kompos. Media tanam. Media tanam tanaman obat biasanya berupa tanah. Jika tanah kurang subur, maka bisa ditambahkan atau dicampurkan pasir, kompos, pupuk kandang, atau sekam. Pestisida. Pestisida diperlukan untuk mengatasi gangguan hama dan penyakit pada tanaman obat dan dianjurkan berupa pestisida alami atau nabati yang berasal dari tumbuhan. Yang kedua, peralatan. Peralatan yang digunakan di kebun atau pekarangan yaitu cangkul untuk membuat bedengan, garpu untuk menggemburkan tanah, koret untuk membersihkan gulma, dan gembor untuk menyiram tanaman. Sedangkan peralatan yang digunakan di lahan terbatas atau tidak ada lahan yaitu polybag atau pot atau wadah dari limbah botol mineral, sekop untuk memasukkan media tanam ke dalam wadah, dan juga menggunakan cangkul. Yang kedua, tahapan budidaya tanaman obat. Tahapan budidaya tanaman obat ada 5, yaitu pembibitan, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, dan panen atau pasca panen. Tahap yang pertama yaitu pembibitan. Pembibitan ada 2 cara, yaitu perbanyakan generatif dan perbanyakan vegetatif. Perbanyakan generatif dilakukan dengan biji. Biji dapat disemai di polybag atau di bak persemaian. Contohnya kayu manis, belimbing ulu, dan cengkeh. Perbanyakan vegetatif dilakukan dengan menggunakan bagian-bagian tanaman, yaitu dengan stek, cangkok, dan okulasi. Stek dilakukan dengan menanam potongan bagian tumbuhan, contohnya sirih, lada, dan brotowali. Cangkok dilakukan dengan mengupas kulit dan menghilangkan kambiun yang terdapat pada batang yang dicangkok, contohnya mahkota dewa, jambu biji, dan jeruk nipis. Okulasi dilakukan dengan menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain, contohnya kayu manis, pala, dan belimbing ulu. Tahap yang kedua, pengolahan tanah. Kondisi tanah yang gembur penting untuk pertumbuhan tanaman obat, khususnya untuk perkembangan rimpang pada tanaman temu-temuan. Tahap yang ketiga, penanaman. Lubang dan alur tanam dibuat pada bedengan. Jarak lubang tanam disesuaikan dengan kondisi tanah dan jenis tanaman. Sebaiknya lubang tanam tanah galian dicampur dengan pupuk kandang atau kompos.
Tahap yang keempat, pemeliharaan. Pemeliharaan ada 6, yaitu penyiraman, penyulaman, pemupukan, penyiangan, pembumbunan, pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman. Untuk mendapatkan hasil yang bagus dan berkualitas, tentu tahap pemeliharaan sangat dibutuhkan. Tahap yang kelima, panen dan pasca panen. Setiap jenis tanaman obat berbeda-beda cara penanganannya. Umur panen dan bagian yang akan dipanen juga mempengaruhi cara panen dan pengelolaan pasca panen, seperti daun. Ada yang dipanen saat daun masih muda, misalnya kumis kucing dan teh, dan dipanen saat daun sudah tua, seperti sirih dan mint. Rimpang dipanen saat daun sudah menguning. Biji, makin tua umur biji, makin rendah kadar airnya. Dan akar yang mengandung banyak air, pengeringannya dilakukan secara perlahan-lahan untuk menghindari pembusukan dan fermentasi. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan. Terima kasih.